Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini mata pelajaran kita adalah kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan belajar tentang keutamaan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Berikut ini terdapat 5 keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Antara lain, yang pertama, ilmu merupakan cahaya bagi pemiliknya. Karena dengan ilmu seseorang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan di antara yang sunnah dan yang bid'ah. Yang kedua, tidaklah Allah memerintahkan kepada para nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah membedakan antara orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang jahil. Dan juga Allah memberikan kemuliaan bagi mereka yang berilmu. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga, dipahamkan tentang urusan agamanya dan seluruh malaikat ridho kepadanya. Yang keempat, pahala orang yang menuntut ilmu tetap mengalir meskipun seorang tersebut telah meninggal dunia. Yang kelima, orang-orang yang menuntut ilmu akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rizki baginya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian sebagai pelajar Muhammadiyah harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, seperti kisah teladan Kiai Haji Mas Mansur berikut ini. Tahukah kamu tentang kesungguhan Kiai Haji Mas Mansur dalam menuntut ilmu? Kiai Haji Mas Mansur adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang dikukuhkan dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1937. Melalui kiprah dan pemikirannya, Muhammadiyah menjadi organisasi yang lebih berkemajuan. Kedisiplinan dalam berorganisasi selalu ditegakkannya. Sidang-sidang pengurus besar Muhammadiyah selalu diadakan tepat pada waktunya. Melalui kebijakannya, keberadaan kantor pusat pengurus besar Muhammadiyah benar-benar difungsikan untuk menerima tamu dan menyelesaikan berbagai persoalan Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional karena perjuangan beliau memimpin barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda pada saat pecahnya perang kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1946. Pada masa Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan 4 serangkaian, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan juga termasuk Mas Mansur. Masa kecil Mas Mansur dilalui dengan belajar agama pada ayahnya sendiri. Di samping itu, dia juga belajar di pesantren Sidoresmo dengan Kiai Muhammad Toha sebagai gurunya. Ketika Mas Mansur berusia 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran kepada Kiai Khalil kurang lebih 2 tahun. Sepulang dari pondok pesantren Demangan pada tahun 1908,
ayahnya mengirim Mas Mansur belajar kepada Kiai Mahfudz di Mekah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, ia berpindah ke Al-Azhar, Kairo di Mesir. Selama di Mesir, Mas Mansur merasakan kesulitan hidup karena jarang mendapat kiriman uang dari orang tuanya untuk biaya sekolah dan biaya hidupnya ketika belajar di Mesir. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Mas Mansur tetap semangat untuk belajar dengan cara berpuasa Senin Kamis dan mendapatkan uang dan makanan dari masjid ke masjid. Setelah kurang lebih 2 tahun di Mesir, ia kembali ke Mekah selama 1 tahun. Dan pada tahun 1915, Mas Mansur kembali ke Indonesia dan beliau terlibat dalam gerakan pembaharuan Islam dan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah anak-anak, itu tadi kisah teladan Kiai Haji Mas Mansur. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah semangat beliau dalam menuntut ilmu. Beliau mencari ilmu dari beliau masih kecil hingga beliau dewasa. Tidak hanya di Indonesia, beliau jauh dari Indonesia hanya untuk mencari ilmu, jauh dari keluarga. Tapi beliau tidak patah semangatnya untuk belajar. Nah anak-anakku, apabila kalian hendak menggapai cita-cita kalian, maka harus diimbangi dengan berusaha dengan bersungguh-sungguh, yaitu belajar dengan rajin, belajar dengan giat, dan selalu berdoa kepada Allah seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum Pak Ahmad akhiri, marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Ahmad. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.